Rey, yang ini aja tuh, Rey. Kan ya, rekam. Oh, ini permainan. Oh, ini rumah hantu. Rezeki nggak ketukar, Mbak. Buktinya nggak disangka nggak dinyana. Saya dapat persenan 2 juta. Apa yang pokoknya begini, barang siapa yang sering baca istighfar, selain dosanya diampuni, dia akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada hadisnya tuh. Janda muda, romannya udah tua, laga lagunya kayak perawan aja. Gandeng sana, sebentar gandeng sini, tapi sayangnya nggak ada yang jadi. Nangke Belanda, matengnya kena paku, dimakan gajah, giginya pada ngilu. Ada janda, lama nggak laku-laku, saban sari, dia ngacak melulu. Mukelo tuh. Kerinduan selama ini menantikan fajar lembu pagi. Tiada nada, tiada mada, berirama lagi. Aneh pergi ke bioskop, berduaan ame pacar nonton koboi. Biarin aja dulu, kenapa bang? Kalau kita mau hidup senang kan susah tuh.
Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lo tahu artinya? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan hartamu, tetapi melihat pada hati dan perbuatanmu. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan beliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan.
nasi goreng, mie ayam, jamur. Oke, kita makan. Ini ke jaket. Pesanan tuti balik ya. Ayam perang kan masuk perang. Si gede mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi, pemirsa. Video ini dibuat bulan Juli 2024, pemirsa, dan ditayangkan bulan September 2024. Berarti berapa bulan ya? Kira-kira berapa bulan nih? Coba hitung, ayo. Ya, kurang lebih 2 bulanan, pemirsa. Ya, meskipun 2 bulan ya masih tetap semangat ya. Mudah-mudahan di bulan September ini kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, amin. Diberi kemudahan dan apapun keinginannya mudah-mudahan tercapai di bulan ini, pemirsa, amin. Apalagi ini bulan September ya, September ceria. Bulan-bulan kalau di Indonesia ini di beberapa daerah itu bulan-bulan menjelang pilkada, pemirsa ya, pemilihan kepala pemilihan kepala daerah. Waduh. Oke, saudara-saudara semua ya. Bagi saudara-saudara yang tempat tinggal daerahnya ada pemilihan kepala daerah ya, entah itu tingkat kabupaten, tingkat wali kota atau mungkin gubernur, ya memang sarankan ikutlah ya dalam pesta demokrasi di daerah ya. Pilihlah pemimpin yang sesuai hati nurani kita ya. Bukan ampaunya ya, tapi hati nurani kita yang sekiranya ini pemimpin cocok untuk pemimpin daerah kita dan bisa membangun, bisa membangkitkan, bahkan mensejahterakan rakyatnya ya. Aduh, jangan sampai kita memilih kecewa di kemudian hari. Waduh. Oke, pemirsa, Mamang masih backpackeran di kota Jakarta. Kota Jakarta yang statusnya mungkin video ini tayang sudah tidak ibu kota lagi, pemirsa ya. Ibu kotanya udah pindah nih ke Kalimantan ya, ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, pemirsa.
Ini ngomong-ngomong Pak Presidennya udah pindah belum nih ke IKN? Atau presiden berikutnya yang pindah ke IKN? Yang namanya ibu kota ya tempat bekerjanya pemimpin negara kita pemirsa. Kalau tempat kerjanya pemimpin negara kita masih di Jakarta ya itu artinya ibu kota kita masih Jakarta pemirsa. Mamang lagi backpackeran di kota Jakarta pemirsa, dan kebetulan nyungsep ya di dunia dunia lain dunia fantasi. Dunia yang penuh khayalan tapi benar-benar nyata ya, banyak wahana-wahana yang sekiranya khayalan ternyata menjadi kenyataan pemirsa ya, dengan wahana yang benar-benar menyenangkan sekali. Ini wahananya banyak sekali pemirsa. Mamang datang ya dari pembukaan pertama pukul 10 ya sampai sore, sampai menjelang maghrib. Waduh. Masih terjebak di dunia fantasi pemirsa ya. Belum ke dunia nyata, masih dunia fantasi pemirsa. Waduh. Ternyata dunia fantasi Dufan di Ancol ini banyak sekali wahana-wahana pemirsa ya. Bahkan banyak wahana yang belum sempat Mamang jelajahi. Waduh. Dan banyak wahana yang Mamang tak sempat rekam pemirsa. Maklumlah ya, HP MacGyver. YouTuber MacGyver pemirsa, dengan alat-alat sederhana yang penting bisa mendokumentasikan meskipun hanya beberapa pemirsa. Waduh. Dan mungkin ya kualitas gambarnya juga aduh. Ya makanya kalau ada orang yang iri pada YouTube Mamang, waduh, Mamang sangat bangga sekali pemirsa. Kenapa bangga? Ya YouTube yang ala kadarnya ya, yang pas-pasan. Ternyata ada orang yang iri juga. Kalau ada orang yang iri juga berarti YouTube Mamang benar-benar bagus nih. Banyak wahana-wahana yang belum sempat Mamang mendokumentasikan berhubung memori dan HP-nya juga lobet, memorinya habis pemirsa. Waduh, hanya beberapa. Aslinya banyak tapi hanya beberapa. Dan juga banyak wahana yang tidak sempat Mamang datangi ya berhubung waktu. Waduh. Kali ini Mamang datang ke wahana Bona si terbang ya, Bona gajah terbang. Ini dunia fantasinya, cerita anak-anak dongeng bahwa ada gajah bisa terbang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, yang namanya Bona si gajah terbang ini tak asing bagi anak-anak remaja tahun 90-an pemirsa ya. Bahwa si Bona ini adalah dongeng di majalah Bobo pemirsa. Siapa nih yang kangen pada majalah Bobo pemirsa? Waduh. Si Bona si gajah terbang pemirsa. Ternyata di dunia fantasi Ancol ini ya, si Bona gajah terbang ini benar-benar nyata pemirsa. Waduh, berupa wahana permainan si Bona si gajah terbang. Memang penasaran nih bagaimana cara terbangnya pemirsa. Kalian penasaran? Sama, memang juga penasaran. Untungnya ketika datang ke wahana Bona si gajah terbang ini, ternyata pengunjungnya tak terlalu banyak pemirsa. Ada antrian tapi tak terlalu banyak ya. Tak sebanyak wahana-wahana lain yang Mamang kunjungi. Waduh, ini kesempatan yang luar biasa untuk naik si Bona gajah terbang. Si Bona gajah terbang ini untuk semua umur ya. Dari adik-adik yang usia 3 tahun sampai opa-opa yang usia 100 tahun pemirsa. Aman lah ya. Nah, kalian penasaran kan seperti apa? Nah, datanglah ke dunia fantasi pemirsa. Mamang mengantri untuk naik si Bona gajah terbang pemirsa. Ini antriannya cuman 1 kali permainan lagi. Kebetulan Mamang berada yang paling depan, dekat dengan wahana si Bona gajah terbang. Namun sayangnya ketika Mamang mau masuk ya, waduh, mau naik ya, ingin merasakan naik si Bona gajah terbang, si Bona yang diimpikan waktu kecil, tiba-tiba mbak petugasnya bilang mohon maaf ya, si Bonanya lagi ada kerusakan pemirsa, ada trouble. Waduh, tak trouble-nya apa nih? Tadi kan bisa jalan-jalan ya, tapi sekarang ada trouble, tak bisa jalan, akhirnya ditutup ya.
sudah ngantri, akhirnya ditutup. Untungnya antrinya tidak terlalu panjang ya. Mamang mengantri cuma 3 menit. Waduh ya, 3 menit atau 5 menitan lah. Namun sayangnya pas mau naik ditutup karena ada trouble. Baru kali ini mamang keliling-keliling dunia fantasi ada yang trouble pemirsa. Waduh. Jadi artinya yang namanya wahana dunia fantasi ini adalah buatan manusia pemirsa ya. Pasti ada yang trouble-troublenya. Untungnya yang troublenya pas memang belum naik, dan untungnya wahananya aman. Bayangkan kalau memang naik roller coaster ya, ketika akan menikung ke atas tiba-tiba trouble berhenti di atas. Apa yang terjadi? Waduh. Untungnya tidak seperti itu pemirsa. Meskipun demikian ya, petugas bilang bisa jalan lagi 30 menit ya, 30 menit agak lama ya pemirsa. Akhirnya karena memang belum makan, belum sarapan dan kriuk-kriuk dan hari menjelang sore, aduh mamang akan mencari dulu makanan pemirsa. Akhirnya keluarlah dari wahana si Bona gajah terbang. Daripada menunggu 30 menit ya agak lama, perut roncongan ya, lebih baik cari makanan pemirsa. Kebetulan di dunia fantasi ini banyak sekali makanan-makanan, dari bakso ya, dari nasi goreng, banyak pokoknya ya kedai-kedai yang menampilkan makanan-makanan. Untuk masalah harga, waduh, memang tak bisa jawab di sini. Ya rata-rata 20.000 ke atas pemirsa. Waduh. Akhirnya mamang mencari tempat yang enak ya, masak makanan yang enak dan juga harga yang murah meriah. Kebetulan kalau masalah harga selalu dipampangkan di depan pemirsa ya, di reklame atau mungkin di poster-poster ya. Mamang lihatlah mungkin ada yang sekitar 20 ribuan atau 15 ribuan ya, atau agak murah dan yang enak ya. Kira-kira apa ini? Ternyata pilihannya jatuh pada mie bakso apung pemirsa. Ini mie bakso apung ini adalah mie bakso yang enak di dunia fantasi. Kebetulan mamang lewat, ada mie bakso apung. Lihat harganya ya, yang ada di papan reklame, walk it aja ya, sekitar 20 ribuan pemirsa. Akhirnya mamang pun datang ke mie bakso apung pemirsa ya, untuk mencicipi mie bakso apung. Aduh. Jadi bagi kalian yang datang ke dunia fantasi ya, jangan lupa makan mie bakso apung. Ternyata mie bakso apung ini enak sekali. Aduh. Letak mie bakso apung ini dekat pintu masuk menuju wahana Ice Egg pemirsa, pinggir-pinggirnya. Tadi ketika mamang mau masuk ke wahana Ice Egg, mamang sempat lihat bakso apung. Dan barusan ketika keliling-keliling cari makanan, ketemu mie bakso apung. Akhirnya mamang coba untuk mencicipi rasa mie bakso apung. Apa yang terjadi? Rasanya luar biasa enak pemirsa. Mantap lah ya. Waduh, untuk mengisi BBM, untuk menjelajahi dunia fantasi. Inilah makanan di dunia fantasi pemirsa yang mamang cicipi. Oke pemirsa, sambil makan mie bakso apung, mamang teringat dengan pepatah Bang Ben ya, Bang Beni atau Benny Man atau dikenal dengan Benyamin Sueb pemirsa. Waduh ya, apa pepatah Bang Benny ya, muka lu jauh, waduh. Atau lu sebagai King Kong, waduh. Ya artinya sekali-kali lah kita belajar untuk mengubah nasib kita, nasib orang tua ya, dengan belajar yang baik. Ya kali-kali untuk merubah nasib, minimal jadi gubernur pemirsa. Maaf. Oke pemirsa, ketika mamang menginjakkan kaki di Jakarta, yang terpikirkan adalah seorang tokoh seniman Macan Kemayoran pemirsa. Beliau adalah Benny Man ya, Bang Beni, Mas Ben. Bang Ben atau dikenal dengan bapaknya Sidul pemirsa. Waduh. Atau nama aslinya adalah Benyamin Sueb, Haji Benyamin Sueb, yang sekarang diabadikan menjadi nama jalan Haji Benyamin Sueb di Kemayoran Jakarta pemirsa. Bang Beni ini lahir di Kemayoran,
Oleh karena itu dikenal dengan Macan Kemayoran pemirsa. Bang Beni ini adalah orang seniman yang serba bisa, aktor, penyanyi, apalagi ya, bahkan mantan tentara juga. Waduh, kok bisa ya, mantan sukarelawan, ya mantan kondektur bus, waduh. Dan juga direktur film pemirsa, waduh, dan juga pernah jadi koboi, waduh, Cenggo, aduh, 3 Cenggo, ya, dan juga koboi insaf. Bahkan pernah jadi Samson pemirsa. Waduh, jadi Samson. Suatu ketika Bang Beni tersesat di hutan ya, jadi Tarzan. Waduh, jadi Samson bisa, Tarzan bisa ya, apalagi ini. Bahkan menjadi agen 025 ya, 0 Salawe. Waduh. Dan terkadang bisa jadi biang kerok pemirsa. Waduh. Ya, memang tahu semua karena sering nonton filmnya ya, film-filmnya. Barusan adalah ya judul-judul film pemirsa yang dibintangi oleh Bang Beni ini. Dan terakhir ada sinetron Sidul dan Mat Beken. Nah, waktu kecil memang pernah lihat Mat Beken ya di sinetron TPI atau sekarang MNC TV pemirsa, dan juga Sidul Anak Sekolahan. Aduh. Ternyata Bang Beni ini merupakan salah satu seniman pahlawan bagi orang Betawi pemirsa. Berkat beliau ya, Betawi terkenal ke mancanegara. Berkat kekocakan dan kekonyolan beliau ya, banyak orang yang masih teringat-ingat sampai sekarang. Aduh, ya teringat-ingat ketika nonton Bang Beni ini nggak bosan-bosannya ya. Berkali-kali. Terus terang memang nonton film Benyamin Sueb, entah itu sekilas di YouTube atau sekilas di Facebook ya, watching atau mungkin di TV yang selalu diulang-ulang ya, entah itu layar lebarnya, entah itu beberapa menit. Nah, memang gak bosan-bosannya ya nonton film Bang Beni ini ya, Mas Ben ini. Waduh, ternyata Bang Beni ini adalah seorang humoris ya, seorang aktor komedian yang terkenal, yang mengangkat derajat Betawi pemirsa. Berkat beliau, budaya Betawi terkenal ke mancanegara, termasuk ke pelosok Nusantara pemirsa. Aduh. Nih, seandainya tidak ada Bang Beni ya, seandainya Bang Beni bukan seorang komedian atau Bang Beni seorang DPRU, seandainya Bang Beni tidak bisa membuat orang tertawa, mungkin Betawi tidak akan terkenal pemirsa. Berkat kelihayan Bang Beni, orang yang membuat orang tertawa, tertawa. Akhirnya Betawi pun terkenal ke mancanegara pemirsa. Mamang bisa tahu budaya Betawi, bahasa Betawi, ya seluk-beluk Betawi dari nonton film Bang Beni alias Benyamin Sueb pemirsa. Orangnya benar-benar lucu ya, nggak ada lu nggak rame pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, Mamang lagi istirahat ya sambil mengisi BBM, sambil juga Mamang akan bercerita ya sedikit aja tentang Benyamin Sueb ya. Aduh, bagi kalian yang tidak penasaran ya, skip aja ya, simpel dengan Mamang. Karena kuota internet itu tidak ditanggung warisan pemirsa. Maaf. Jadi kalau nggak punya kuota ya, apalagi tidak punya aliran wifi internet ya, jangan memaksakan diri pemirsa ya. Aduh. Tapi bagi kalian yang masih penasaran, nah bolehlah, jangan skip ya. Siapa tahu bermanfaat bagi kita ya, sebagai penghormatan kepada pahlawan seniman kita ya. Beliau adalah Benyamin Sueb. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Si ujang gerimis aja, nggak nyambung ya. Haji Benyamin Sueb merupakan seniman legendaris dari Betawi pemirsa. Yang jelas Betawi ini kota Jakarta dan sekitarnya. Haji Benyamin Sueb ini
lahir di Kemayoran, Batavia, Hindia Belanda atau sekarang Kemayoran, Jakarta pemirsa, tanggal 5 Maret 1939 dan meninggal 5 September 1995 di Jakarta atau Indonesia pada usia 56 tahun pemirsa. Lahir di Batavia ya, meninggal di Jakarta. Ya tetap kotanya itu juga. Waduh. Orang tua Benyamin adalah Suaib dan Aisyah. Nama asli ayahnya adalah Sukirman, tetapi berganti nama menjadi Suaib sejak tinggal di Batavia. Saat umurnya 2 tahun, ayah Benyamin meninggal. Sewaktu kecil bersama 7 kakak-kakaknya, Benyamin sempat membuat orkes kaleng. Benyamin memulai sekolah dasar, dulu disebut sekolah rakyat, Bendungan Jago sejak umur 7 tahun. Kesuksesan dalam dunia musik diawali dengan bergabungnya Benyamin dengan satu grup Naga Mustika. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Benyamin Sueb, Ikon dari Kemayoran oleh MF Muhti 14 Juli 2010. Waduh. Sebuah perkarangan rumah di salah satu kampung di Kemayoran, Jakarta. Seorang bocah 6 tahun asyik bermain pada suatu siang tahun 1940-an. Kulitnya legam, berbadan cebol dan tambun. Ia hanya bercelana kolor. Tiba-tiba suara keluar dari mulut seorang kakek yang berada di dekatnya. Si kakek meminta tolong pada bocah itu yang merupakan cucunya. "Ben, beliin engkong tape," kata si kakek. Si bocah langsung menghampiri kakeknya mengambil uang receh dan menuju ke tempat tukang tape biasa yang mangkal. Tape ini peyem ya bahasa Sundanya. Pekerjaan itu sudah menjadi kebiasaan bagi si bocah. Tak lama kemudian dia datang, tapi kali ini perilakunya agak aneh. "Kong, gak ada tapenya Kong." Aduh, kata si bocah cebol itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Lu goblok lu, masa nggak ada orang jualan barerot atau berderet di situ?" jawab si kakek sembari sewot. "Lagi nggak dagang kali Kong?" "Nggak, tiap hari pada dagang di situ." Si kakek lalu memperhatikan cucunya dengan sesama. Matanya berhenti pada tali celana kolor si bocah. Waduh, si kakek langsung bertanya, "Itu apa yang lu gantung?" Lalu si Benyamin bilang, "Tape Kong." Waduh, astagfirullah, lu kebangetan amat lu jadi anak. Waduh, makanan digantungin di celana. Si kakek gregetan, tapi Haji nama kakek itu akhirnya cekikikan karena tak tahan melihat ulah jahil si cucunya itu. Waduh, jadi Benyamin ini udah kecil-kecil udah jahil pemirsa ya, jahil yang membuat orang tertawa. Ingat, jahil yang menyehatkan itu membuat orang tertawa, bukan membuat orang singgung pemirsa. Apalagi membuat orang sakit hati, balas dendam. Itu bukan jahil yang sehat pemirsa. Berpuluh-puluh tahun kemudian si cucu masih tetap jahil dan jahil, tapi jahilnya bikin orang tertawa. Bikin orang menyenangkan pemirsa. Ya, gimana cara jahil yang menyenangkan? Nah, itulah bakat si Bang Ben ya. Kalau kalian tidak bisa jahil menyenangkan orang, jangan jahil pemirsa ya. Nanti bisa ditabok lu. Di suatu pagi di studio radio miliknya, dia menelepon seorang teman di Bandung. Dia mengajak bicara mengenai kebiasaan sehari-hari si teman. Temannya lalu menceritakan aktivitas hariannya, bahkan hingga hal yang pribadi, termasuk kebiasaan buruknya saat mandi. Percakapan berlangsung beberapa menit. Sebelum menutup pembicaraan, Ben yang menelepon sambil cengengesan berkata, "Lu tahu nggak, saat ini gue lagi wawancari lu untuk radio gue, dan suara lu sekarang lagi on air." Karuan temannya kelabakan dan mengomel, "Sialan lu." Begitulah Benyamin Sueb, nama bocah dan pemilik radio tadi. Seniman besar Betawi, ada saja polanya pemirsa. Hidupnya selalu diwarnai kejailan-kejailan kreatif yang segar, kejailan-kejailan yang tak hanya menghibur dirinya, tapi juga banyak orang yang mengetahui, mendengarkan atau melihatnya. Kejailan Bang Ben begitu dia bisa dipanggil. Tidak menyusut ketika kehidupannya sudah mapan. Ketika namanya sebagai seniman besar sudah bersinar, keisengan itu pula yang turut memberi warna karya seninya, baik film maupun lagu. Jadi itulah yang namanya kejailan Bang Ben ya. Itu sudah ada bakat sejak kecil pemirsa. Tapi jalannya bikin orang senang ya, bikin orang bahagia.
Kalau jailnya bikin orang bahagia, senang, itu pahala buat kita ya. Tapi kalau kita jailnya yang agak-agak meribetkan ya, membuat orang menderita, apalagi membahayakan, membuat orang marah, aduh ya, hati-hati lo ya. Aduh. Dilansir juga dari historia.id dengan judul Benyamin Sueb penyambung lidah orang Betawi. Benyamin Sueb mewakili perasaan umum orang Betawi yang kian terpinggirkan. Suaranya aspirasi orang Betawi, dia tak tergantikan. Oleh Boni Triana, 14 Juli 2010. Bang Ben ini bukan orang anggota DPR pemirsa, tetapi suaranya mewakili orang Betawi ya, wakil rakyatnya. Ketika Bang Ben wafat pada 5 September 1995, sontak semua stasiun televisi untuk beberapa jam lamanya menunda program acaranya dan menggantikan dengan acara In Memoriam ya Benyamin Sueb. Hal itu seakan meneguhkan sebuah pameo, seorang baru berarti ketika dia mati. Ben berarti paling tidak buat orang Betawi. Ia juga memperkaya khasanah dunia hiburan kita. Ben menghadirkan realitas. Wajah Ben adalah potret orang Betawi. Acting Ben di dalam film adalah realita keseharian orang Betawi yang acap kali harus menerima nasib tersingkirkan oleh derap pembangunan kota Jakarta. Namun di antara segala penderitaan itu selalu terselip rasa humor yang tinggi, seperti juga yang dilakukan Ben dalam setiap aksi panggung dan filmnya. Begitulah Bang Ben ya, atau Bang Beni ya, Benyamin Sueb. Gambaran orang Betawi yang apa adanya, lugas dan terbuka, juga IQ-nya tinggi pemirsa. Ya, seorang yang bisa humor dan jaya bikin orang senang ini ya sangat sulit. Bang Beni dibesarkan dalam tradisi Betawi yang kental, dan justru karena itulah menurut penulis skenario dan sutradara senior Misbah Yusabiran membuat Ben jadi orisinil. Ben punya bakat alami dan itu didorong oleh latar belakang kebudayaannya sebagai orang Betawi. Hidupnya serba humor, apa saja bisa jadi bahan tawakan, kata Misbah yang pernah jadi menyutrai film dibintangi oleh Ben atau Bang Beni. Banyolan Ben bukannya tanpa isi sama sekali. Ia piawai menyelipkan kritik di dalam setiap celetukannya, dialog dan lewat syair lagunya. Bahkan lagu Pungli karya Ben mendapat penghargaan dari Pangkop Kamtib Sudomo karena dianggap membantu pemerintah memerangi korupsi saat itu. Sementara itu lagu Salah Comot karya Ben yang belum sempat dipublikasikan beberapa tahun lalu diserahkan oleh pihak keluarga kepada KPK untuk dijadikan lagu anti korupsi. Syair lagu Salah Comot itu tak berkurang nilai kritiknya kendati penuh canda. Syair lagu Salah Comot itu tak berkurang nilai kritiknya kendati penuh canda. Ben justru taktis menyampaikan kritik bernada humor ya, membuatnya jauh dari jeratan hukum penguasa Orde Baru yang kala itu sedang jaya-jayanya. Jadi mengkritik dengan cara humor ya, yang tadinya mau marah di humor ya tertawa. Misbah menilai Ben sebagai orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tak pernah minder kendati berpendidikan rendah. Dia itu seniman polos apa adanya. Saya lihat dulu perkembangannya cukup pesat. Tadinya ia seniman biasa, tapi lama-lama dia berani tampil bersama Bing Slamet dan seniman terkemuka lainnya. Rasa percaya dirinya tinggi, dia tak pernah minder, kata Misbah. Sementara itu menurut sejarawan JJ Rizal, kehadiran Ben di panggung hiburan nasional menjadi representasi keluguan orang Betawi. Ia maujud dan seluruh kebudayaan Betawi, kata Rizal. Lagu Superman yang dinyanyikan Ben dengan syair dialek Betawi bercampur bahasa Inggris yang belepotan seperti hendak meneguhkan figur orang Betawi yang datang dari pinggiran kota Jakarta dan jauh dari bangku kesekolahan. Dengan menyanyikan lagu-lagu yang bersyair nyeleneh dan ngacoil, Ben ingin mengatakan ada ketidakadilan yang menimpa orang Betawi. Ben adalah bentuk respon orang Betawi terhadap sebuah zaman yang menjadikan pembangunan sebagai dewa, sementara itu masyarakat justru terasing
dari pembangunan itu sendiri. Jadi Jakarta saat itu ya pesat-pesatnya. Nah, budaya Betawi, orang-orang Betawi ya itu agak-agak terpinggir dan minggir pemirsa saat itu. Dan Bang Ben lah ya penyambung lidah Betawi. Beliau adalah seorang macan Kemayoran pemirsa. Ya, macan Senayan macan Kemayoran ya. Menggaung untuk yang perjuangkan Betawi jangan sampai terpinggir dan dipinggirkan pemirsa ya dengan modernisasi di Jakarta. Jauh sebelum band orang Betawi pernah punya MH Tamrin ya. MH Tamrin juga mewakili suara orang Betawi dalam arus besar pergerakan nasional Indonesia. MH Tamrin adalah simbol respon orang Betawi terhadap penjajahan. Jadi MH Tamrin ini adalah tokoh pahlawan dari Betawi pada masa penjajahan Belanda pemirsa. Sedangkan Bang Ben mewakili perasaan orang Betawi ketika pada masa kemerdekaan atau pada masa Orde Lama Orde Baru pemirsa. Namun bedanya juga kalau MH Tamrin agak serius-serius nih dan juga lewat jalur parlemen alias anggota dewan untuk memperjuangkan orang Betawi. Tapi beda dengan Bang Ben nih ya. Bang Ben ini berjuang dengan selera humornya dan jahilnya pemirsa. Ya bikin orang tertawa dan juga memperjuangkan orang Betawi. Bayangkan kalau Bang Ben ini serius-serius amat. Ternyata dengan kehumorannya ya bisa mengangkat budaya Betawi pemirsa. Waduh, memang suka dengan budaya Betawi terus terang ya. Dan sehari dengan orang Betawi, sehari nonton film orang Betawi, nonton film Bang Ben ya, memang sedikit bisa dengan budaya Betawi. Ya minimal dengan bahasa dialeknya, bahasa dialek Indonesianya pemirsa ya. Meskipun belepotan. Ben tak tergantikan sampai hari ini. Pertanyaannya apakah memang karena kepiawaian Ben yang sulit tertandingi atau masyarakat Betawi sudah mandul sehingga tak lagi bisa menghasilkan tokoh sekaliber Ben. Tokoh seperti Ben cuma lahir seabad sekali, seperti juga Pramudia Anandatu dalam dunia kepenulisan kita, kata sejarawan J.J. Rizal. Menurut Rizal, masyarakat Betawi dewasa ini menghadapi begitu banyak persoalan yang membuatnya semakin terpinggirkan. Dan hal itulah yang membuat kebudayaan Betawi tak bisa bertahan serta menghasilkan tokoh sekaliber Ben. Orang Betawi kehilangan budayanya karena habitat hidupnya semakin lama semakin tersingkirkan pemirsa. Sulitnya menemukan tradisi Betawi dalam berbagai prosesi perhelatan adat. Menurut J.J. Rizal menandakan kebudayaan Betawi secara perlahan hilang tergerus zaman. Coba lihat aja di mana kita bisa menemuin acara buka palang pintu dalam proses pernikahan adat Betawi, kata Rizal. Lantas apakah kita harus menyelamatkan terlebih dulu kebudayaan Betawi yang hampir punah dan pernah melahirkan tokoh seperti Bang Ben, atau menunggu 100 tahun lagi untuk dapat melihat aksi seorang seniman sekaliber Ben? Waduh. Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter pernah berkata, jika Anda ingin tahu Amerika, dengarlah Bob Dylan. Mungkin juga dalam hal tertentu demikian pula lagu-lagu Benyamin mengantarkan pendengarnya menyelami kota Jakarta pada zamannya. Jadi kalau ingin melihat kota Jakarta Betawi ya dengarkanlah dan lihatlah akting Bang Beni ya. Waduh. Lagu-lagu band demikian ya akrab sapa memang banyak melukiskan rona kehidupan orang Jakarta. Lewat lagunya ia berbicara mulai dari got mampet, dua tetangga yang berselisih, ya pertengkaran tukang kredit, ya musuh bebuyutan, sampai soal memandikan burung perkutut. Semua ia ceritakan dengan kata-kata sederhana, mudah dicerna dan seringkali penuh jenaka. Kehadiran Benyamin melalui karya-karya yang mengangkat persoalan sehari-hari warga masyarakat Betawi khususnya menjadi semacam maujud dari seluruh kebudayaan Betawi itu sendiri. Lewat karyanya itu ia menjelma menjadi ikon regional dan bahkan nasional yang melampaui batas-batas geografis budaya Betawi. Benyamin adalah manifestasi terbesar yang dimiliki oleh Betawi, kata sejarawan dari komunitas bambu J.J. Rizal kepada historia.id. Bang Ben pernah bercita-cita jadi pilot, urung ia gapai karena takut pesawatnya jatuh.
Berbekal kecerakan dan goyang asoy ala cacing kepanasan, band kecil senang menghibur orang-orang di kampungnya. Tetangganya pun tak pernah segan menyelipkan uang receh hampir ke sakunya. Dia waktu kecil kerjanya keliling-keliling kampung ngamen sama abangnya. Aduh, kata suratna kakak ipar Ben yang akrab dipanggil Encing Su oleh warga sekitar Jalan Ciung, Kemayoran. Bakat seni Ben mengalir dari kakek dan neneknya, Haji Ung dan Saiti. Haji Ung pernah menjadi pemain teater rakyat di zaman kolonial, sedangkan Nyai Saiti peniup klarinet. Aduh, kayak apa ya? Squidward. Berkat jasanya membuat jembatan kelapa yang melintasi Kali Sentiong, nama Haji Ung kini diabadikan sebagai nama jalan di bilangan Kemayoran. Keluasan dan kekocakan Benyamin dalam bergaul membawanya berkenalan dengan seniman-seniman musik ternama saat itu seperti Rahmat Kartolo dan Jack Lesmana. Pada tahun 1957, Benyamin bergabung dengan grup musik Melodi Ria. Bersama grup musik itu, band kerap tampil di berbagai klub-klub malam ibu kota, membawakan lagu-lagu barat seperti Blue Moon, Unsigned Melody, dan My Way. Aduh, Benyamin memang seniman sejati. Ia mampu membawakan berbagai aliran musik dengan karakter vokal yang nyaris sempurna. Tapi anehnya justru kesenian cap kampung macam Gambang Kromong yang kemudian menjadi kredo musiknya. Kisah cinta Bang Ben dengan Gambang Kromong bermula ketika Soekarno mengharamkan kehadiran musik-musik berbau barat di Indonesia pada dekade 1960-an. Oleh para kaum manifolis, Benyamin sempat dikecam, tapi rupanya ia biang kerok kaya akal. Biang kerok banyak akal ya. Ogah menyusul Kus bersaudara ke balik jeruji. Jadi waktu itu Kus Plus masuk jeruji gara-gara lagunya pemirsa pada masa Soekarno. Larangan itu justru merangsang daya kreatif Bang Ben untuk bermusik. Ia mulai menengok musik tradisi Betawi, Gambang Kromong. Kalau tidak ada larangan Bung Karno, saya sekarang barangkali tidak akan pernah menjadi penyanyi lagu-lagu Betawi, kata Benyamin kepada Theodor KS, sebagaimana dikutip dalam Kompas 27 Februari 2004. Pilihan Benyamin terhadap musik khas Betawi ini sempat mendatangkan cibiran kepadanya, tapi Benyamin tidak patah arang. Titik lonjak terpenting karir musik Benyamin terjadi pada tahun 1968 saat ia diminta Bing Slamet menyerahkan lagu ciptaannya yang berjudul Nonton Bioskop ke studio Dimita Recorder ya. Bersamanya dengan masa konfrontasi Malaysia, lagu Ngak Ngikok diganya, lagu Minang kemudian mengorbit. Dalam hati saya timbul pertanyaan, lagu Betawi kan banyak, saya kan orang Betawi, kenapa nggak bisa? Kemudian lagu-lagu itu saya gali. Tadinya sih cuma ngarang lagu, misalnya saja Ade-Ade Saja dan Hujan Gerimis. Kemudian Bing memberi kesempatan, kata Benyamin kepada majalah Tempo 1 Januari 1977. Ledakan pertama terjadi lewat Si Jampang tahun 1969, disusul Kompor Meleduk 1970 dan Ondel-Ondel 1971. Kekuatan musik Gambang Kromong Benyamin terletak pada daya kreativitasnya yang mampu memadukan unsur musik modern ke dalamnya. Maka lagu Gambang versi modern Benyamin tidak saja disukai warga Betawi, tapi juga masyarakat luas. Benyamin berani melakukan terobosan dengan memasukkan unsur modern pada lagu-lagunya, kata Denny Sakri dalam Kompas. Dari artikel Good News from Indonesia dengan judul artikel Sejarah ketika Benyamin Sueb tolak jabatan Menteri Penerangan pada masa era Soeharto. Waduh, Rizky Kusumo, ditulis oleh Rizky Kusumo 12 Oktober 2021. Kalau ditawari jabatan sih memang mau ya, tapi ini Bang Ben ya menolak. Gimana diceritanya? Pada akhir tahun 1970-an, Benyamin Sueb tiba-tiba dipanggil ke Jalan Cendana. Waduh, ada apa nih? Jakarta Pusat, yaitu rumah pribadi Presiden Pak Harto. Ben mengajak sahabatnya Wiryanto untuk menemaninya. Ya, Wiryanto yang menyetir mobil, Benyamin deg-degan sebagai penumpangnya. Deg-deg der, ada apa nih?
Ya tiba-tiba bangun tidur ya ditelepon oleh presiden ya, Mamang Ges harus datang ke istana. Kan Mamang Ges juga bingung. Wah, tiba-tiba benar gak nih presiden yang nelpon? Waduh. Wiryanto bersama dengan Bang Ben ya, yang biasa dipanggil Kite oleh Bang Ben saat itu menjabat manajer pemasaran Adiasa Film, perusahaan film milik Suwoto Sukendar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Adiasa Film memproduksi beberapa film yang dibintangi oleh Benyamin Sueb. Tak disangka tadinya Presiden Soeharto menawarkan jabatan Menteri Penerangan kepada Benyamin. Saya lihat Bang Ben cengar-cengir saja, ucap Wiryanto dikutip dari Detik X Selasa 12 Oktober 2021. Tentu tidak ada yang menyangka Ben yang terkenal suka membanyol malah ditawari jabatan menteri oleh Presiden Soeharto. Lalu apa jawaban Bang Ben kala itu? Saya kagak berani Pak Presiden, saya orangnya belum kebal, suka kagak tahan kudaan. Nanti kalau ada yang datang bawa duit 5 karung gimana? Masa saya tolak? Ditolak kan mubazir, saya terima jadi korupsi dong. Waduh, Wiryanto menirukan jawaban Benyamin ya, ditolak mubazir, diterima korupsi. Ya kalau Mamang kan seselumputan. Mendengar jawaban lugu dari Benyamin, Presiden Soeharto yang hanya tersenyum. Ya sudah kalau memang tidak bersedia. Bang Ben. Kurang lebihnya seperti itu respon Presiden terang Wiryanto. Melihat sahabatnya menolak jabatan penting itu, Wiryanto lantas mengomel, kenapa lu ditolak ya? Aduh, kesempatan kan datangnya 2 kali ini. Kalau Bang Ben jadi menteri, biar saya yang jadi sekretaris jenderalnya. Waduh, saya akan urus semuanya, kata Wiryanto ya sambil ngomel-ngomel. Gila lu nolak. Aduh. Dengan gaya khasnya, Benyamin kontan menyergah. Kagak mau, gue ogah main politik, gue kagak bisa bohong. Tawaran jadi Menteri Penerangan ini ternyata tidak dirinya diceritakan kepada keluarganya. Walau begitu, keluarganya mengaku bahwa Benyamin cukup dekat dengan keluarga Cendana. Bukan 1 atau 2 kali terbalik ya. Benyamin diundang ke Cendana dan Bina Geraha kantor presidennya Soeharto. Bila saja Benyamin mau memanfaatkan kedekatan dengan para petinggi negara itu, dia mungkin sudah lama berkantor di Senayan pemirsa. Tetapi sepertinya Benyamin tetap menyukai dunia seni hingga tidak mau meninggalkannya. Babe cinta banget sama dunia musik dan seni sampai tidak rela ninggalin, ucap Benny Pandawa, salah satu anak band. Para seniman pada masa era Orde Baru termasuk Bang Ben merasa bebas pemirsa dibandingkan pada masa Bung Karno. Ya, Bang Ben mempunyai pengalaman buruk soal ketidakbebasan pada saat pemerintahan Bung Karno pemirsa. Dipaparkan oleh Historia.id, saat itu Ben dan teman-temannya tergabung dalam grup Melody Boys. Dengan alat musik seadanya, mereka dengan lihai memainkan dan selalu berhasil tampil menawan membawakan lagu-lagu Belanda tempo dulu. Waduh. Suatu kali mereka mendadak didatangi jurnalis surat kabar komunis Warta Bakti saat memainkan lagu Blue Moon Frank Sinatra. Wartawan itu melarang mereka menyanyikan lagu barat, sebab kalau tak berhenti nyanyi, Melody Boys akan bernasib seperti Tony Kuswoyo, yaitu band Kus Plus yang masuk penjara. Ketika itu musik barat mulai dilarang di pemerintah Presiden Soekarno, berbarengan dengan masa konfrontasi dengan Malaysia pada awal 1960-an. Mereka pun menggantikan lagu dan membawakan lagu-lagu lokal seperti Bengawan Solo yang membuat para tamu di sebuah klub heran. Situasi itu memaksa band dan teman-temannya menggantikan nama Melody Boys menjadi Melody Ria. Tetapi band melihat peluang lagu berirama dan berbahasa Betawi bisa mengambil tempat di hati masyarakat. Hal itu dikarenakan dirinya melihat ramuan yang sama nyata berhasil terhadap lagu-lagu Minang yang kemudian menjadi tempat di masyarakat Indonesia. Bang Ben pun tertantang, dia mulai menciptakan satu demi satu lagu Betawi. Hasilnya apresiasinya tinggi dia dapat. Tahun 1968 jadi titik yang membuat band semakin bersinar di dunia musik, identik dengan Gambang Kromong.
Oke pemirsa, jadi itulah perjalanan Bang Ben ya, Bang Beni ya, seniman serba bisa dengan gaya humornya pemirsa. Bang Ben ini berhasil memadukan budaya Betawi dengan budaya modern lewat musik pemirsa dan acting-actingnya. Ini tak lain karena pengalaman ketika masih selama hidupnya dengan dua politik ya yang berbeda. Pada masa Soekarno itu dilarang lagu-lagu barat. Bang Ben pun berputar otak, ternyata Bang Kero punya akal ya. Yaitu memadukan lagu-lagu lokal ya dengan musik yang modern sehingga tidak ditangkap oleh Bung Karno, karena pada masa Bung Karno lagu-lagu barat itu dilarang guys. Nah, ketika pada masa Orde Baru itu ditawari jadi menteri penerangan pemirsa. Namun sayangnya ya Bang Ben menolak karena tidak bisa tahan godaan. Ya, godaannya apa? Ya kalau ada uang, beri uang segepok ya sekarung ya, tahan godaan. Diterima korupsi, nggak diterima mubazir. Aduh, kalau Mamang mungkin sumput-sumputan. Tapi Bang Ben lain ceritanya. Nah, lewat seni humornya itulah Bang Ben ya menjadi penyambung lidah Betawi yang terpinggirkan pemirsa. Waduh, berkat Bang Ben ya, Betawi ya, suku asli dan budaya asli Jakarta itu terkenal ke mancanegara pemirsa, ke pelosok-pelosok, termasuk ke daerah Mamang sendiri ya. Dan juga tak lekan dari tak hilang ya, meskipun Bang Ben-nya sekarang sudah tiada pemirsa. Wah,